Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian, ciri, struktur, dan kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, di pertemuan kali ini, adik-adik akan saya ajak untuk dapat menyajikan teks cerita fantasi yang nantinya adik-adik akan membuat sebuah karya, membuat sebuah tulisan, yaitu cerita fantasi. Nah, kira-kira bagaimana nih kita awalnya untuk menulis teks cerita fantasi? Untuk dapat menyajikan sebuah teks cerita fantasi, hal yang pertama adik-adik lakukan yaitu merencanakan cerita. Ada 4 poin dalam merencanakan cerita. Yang pertama itu menemukan ide. Ide untuk membuat cerita fantasi dapat kita temukan di mana saja, bisa kita dapatkan di mana saja melalui pengamatan peristiwa atau objek yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua itu adalah penggalian ide cerita melalui membaca. Jadi adik-adik juga bisa menggali ide adik-adik melalui membaca, mulai dari membaca buku ilmu pengetahuan atau membaca cerita-cerita fantasi. Lalu poin yang ketiga yaitu membuat rangkaian peristiwa. Nah, di sini adik-adik membuat rangkaian peristiwa sehingga nanti akan tercipta teks cerita fantasi yang unik dan menarik. Selanjutnya yang keempat yaitu mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan rangkaian peristiwa yang adik-adik sudah buat tadi, adik-adik bisa mengembangkannya melalui penyusunan tokoh-tokohnya, dialog antar tokohnya, lalu latarnya seperti apa, adik-adik bisa mengembangkannya. Nah, yang selanjutnya mari kita menulis teks cerita fantasi. Di sini adik-adik bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar adik-adik, di rumah adik-adik, seperti kertas karton, kertas HVS, atau pakai buku gambar juga bisa ya. Di sini adik-adik akan menuliskan sebuah karya adik-adik sendiri. Jadi tulis sekreatif mungkin. Nah, tadi kan kita sudah merencanakan ya apa saja isi ceritanya. Dari rencana yang sudah kita susun tadi, lalu adik-adik bisa mengembangkannya menjadi sebuah cerita dalam bentuk paragraf dan menghidupkan dialog-dialog antar tokohnya. Setelah cerita itu selesai, adik-adik bisa memberikan judul yang menarik untuk cerita adik-adik sendiri. Setelah itu, mari kita koreksi, kita revisi. Jadi adik-adik membaca kembali ceritanya dari awal hingga akhir. Adik-adik mengoreksi apa kata-kata yang kurang tepat atau kata yang berulang atau cerita-cerita yang kurang cocok, adik-adik bisa menggantinya di situ. Setelah adik-adik mantap dengan hasil cerita adik-adik baru, kita mempublikasikannya. Adik-adik bisa mempublikasikannya melalui sosial media atau majalah dinding. Nah, setelah itu kira-kira nanti adik-adik akan menghasilkan karya-karya baru seperti contoh yang ada di samping ini. Ya, sampai sini pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu minggu depan. Kita akan membahas mengenai materi teks prosedur. Nah, sebelum itu selamat kepada adik-adik karena telah mampu membuat sebuah karya baru. Terima kasih, tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.